Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Firza Fahrizi dengan NIM S1S12110. Saya dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi seminar proposal dengan judul Implementasi Algoritma Winnowing dan Jakar Similarity pada aplikasi pendeteksi plagiarisme tugas akhir skripsi mahasiswa berbasis web. Untuk studi kasusnya, mahasiswa antropologi Universitas Halu Oleo. Adapun untuk latar belakangnya, yang pertama, kemudahan akses informasi di era digital meningkatkan risiko plagiarisme di kalangan mahasiswa. Plagiarisme terjadi ketika seseorang menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini mengembangkan aplikasi pendeteksi plagiarisme berbasis web. Aplikasi ini menggunakan algoritma winnowing untuk membuat sidik jari dokumen dan jakar similarity untuk menghitung tingkat kesamaan. Tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dan dosen memeriksa keaslian tugas akhir, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya integritas akademik, dan mendukung perguruan tinggi menjaga kualitas akademik. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan antropologi Universitas Halu Oleo. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana rancang bangun sistem pendeteksi plagiarisme tugas akhir skripsi mahasiswa berbasis web. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma winnowing yang digunakan dalam pengembangan sistem pendeteksi plagiarisme tugas akhir skripsi mahasiswa berbasis web. Dan yang ketiga, bagaimana mengembangkan sistem pendeteksi plagiarisme tugas akhir skripsi mahasiswa agar dapat membantu dalam mendeteksi kesamaan dokumen tugas akhir skripsi dan mencegah terjadinya plagiarisme. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, mendeteksi file teks yang bersifat plain text, yaitu huruf, tidak berupa gambar dan diagram. Yang kedua, sistem ini hanya digunakan dalam lingkup jurusan antropologi Universitas Halu Oleo. Yang ketiga, dokumen yang akan diinputkan oleh user untuk mengecek kemiripan skripsi merupakan file dengan format PDF. Dan yang keempat, sistem hanya akan menampilkan presentasi dari kesamaan dokumen tugas akhir skripsi. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk membangun dan mengembangkan sebuah sistem pengecekan tugas akhir skripsi mahasiswa jurusan antropologi Universitas Halu Oleo berbasis web. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma winnowing pada sistem pendeteksi plagiarisme tugas akhir skripsi mahasiswa jurusan antropologi Universitas Halu Oleo. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, adapun manfaat penelitian dari algoritma winnowing pada aplikasi pendeteksi plagiarisme tugas akhir ini adalah dapat mempermudah user dalam mengecek kesamaan dan mencegah plagiarisme dokumen tugas akhir skripsi dengan beberapa skripsi yang tersimpan dalam sistem. Selanjutnya, algoritma winnowing. Apa itu algoritma winnowing? Algoritma winnowing adalah metode yang digunakan untuk mengecek kemiripan kata atau fingerprint dokumen untuk mencegah atau untuk mendeteksi plagiarisme. Adapun algoritma winnowing ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan text processing. Text processing adalah proses yang sering digunakan untuk melakukan text mining. Tujuan dari text processing adalah untuk mengembalikan teks menjadi bahasa yang alami. Selanjutnya ada tahapan tokenizing keygram. Keygram adalah serangkaian token dengan panjang K. Metode ini mengambil potongan-potongan karakter sebanyak nilai K dari sebuah teks yang dibaca secara berurutan dari awal hingga akhir teks sumber. Selanjutnya, tahapan rolling hash. Pada tahapan ini adalah salah satu tahapan pada algoritma winnowing yang bertujuan untuk membagi sebuah string menjadi nilai unik yang berfungsi sebagai penanda string tersebut, atau disebut juga fingerprint atau hash value dari data tersebut. Selanjutnya ada tahapan window. Nilai hash yang dibentuk pada tahapan sebelumnya akan dibagi ke dalam window berukuran W. Window adalah proses pembentukan substring dari nilai hash sepanjang gram. Dan tahapan yang terakhir ada tahapan menghitung jakar similarity atau deteksi kemiripan. Jakar similarity atau jakar koefisien merupakan algoritma yang fungsinya untuk membandingkan dua sampel atau dokumen yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kata yang dimilikinya. Nah, adapun contoh kasus, yang pertama, kita melakukan text processing, di mana ada teks 1 dan teks 2. Teks 1 berisi pendidikan adalah kunci kesuksesan. Teks 2 pendidikan adalah penentu keberhasilan. Dari teks tersebut, kita melakukan text processing, yaitu mengubah atau memproses teks agar dapat digunakan dalam proses tokenizing
teks. Kita mengubah teksnya menjadi bahasa alaminya. Nah, di sini ada teks satu pendidikan adalah kunci kesuksesan. Jadi untuk bahasa alami atau bahasa eh, utamanya adalah pendidikan kunci sukses. Sedangkan teks 2 pendidikan tentu hasil. Setelah melakukan text processing, kita melakukan tokenizing keygram. Nah, tokenizing proses membagi karakter-karakter teks yang telah melalui proses text processing sepanjang nilai K yang dibaca berurutan dari awal hingga akhir. Pada contoh kasus ini, peneliti menggunakan nilai keygram yaitu 4 gram. Nah, untuk teks 1 dan teks 2 sudah terdapat beberapa atau kita sudah membagi beberapa karakter-karakter teks menjadi 4 kigram. Seperti teks 1 PEND, lalu selanjutnya ENDI, dan seterusnya. Begitupun dengan teks 2. Nah, selanjutnya ketika setelah melakukan tokenizing keygram, kita melakukan rolling hash. Rolling hash merupakan proses yang dilakukan setelah tokenizing keygram untuk merubah teks dalam gram menjadi nilai hash. Pada contoh kasus ini, peneliti menggunakan nilai basis bilangan prima yaitu 11. Di sini kita sudah terdapat dua teks, rolling hash teks 1, rolling hash teks 2. Di sini saya ambil contoh satu, misalnya kalimat untuk teks 1 yaitu pen, PEND. Setelah itu kita melakukan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan, maka hasilnya adalah 162615. Sedangkan pada teks 2 dengan kata yang sama, hasilnya adalah 157159. Setelah itu, setelah melakukan rolling hash teks 1 dan teks 2, maka terdapat hasil dari seluruh kata yang telah dihitung. Nah, setelah itu perhitungan algoritma winnowing. Pada proses algoritma winnowing dalam kasus ini akan membentuk window dari nilai hash berdasarkan algoritma winnowing, lalu melakukan perhitungan presentasi kemiripan teks similarity menggunakan metode Jakar similarity. Pada kasus ini peneliti menggunakan nilai W gram yaitu 4 gram. Nah, di sini sudah terdapat tabel winnowing untuk window text 1 dan window text 2. Di sini ada W1, W2, W3, W4 sampai W15. Nah, di sini kita melakukan perhitungan algoritma winnowing. Setelah melakukan algoritma winnowing, maka kita masuk ke dalam Jakar similarity. Kita melihat jumlah hash value yang sama di antara dua dokumen adalah 2, yaitu 147010 dan 147079. Selanjutnya jumlah total hash value yang berbeda dari dua dokumen ada 7 dokumen. Ada 7. Yang pertama 147010, yang kedua 147079, yang ketiga 143771, 157883, 145856, dan 155064. Lalu 143794, 144537, dan 144265. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus Jakar similarity, yaitu J sama dengan jumlah hash value yang sama di antara dua dokumen per jumlah total hash yang berbeda dari dua dokumen. 2 per 7 sama dengan 0,286 dikali 100% sama dengan 28,6%. Setelah itu, setelah kita melakukan Jakar similarity-nya, maka terciptalah kemiripan antara dua dokumen, yaitu 28,6%. Nah, selanjutnya, untuk metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan sistem dengan melakukan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mempelajari buku-buku, jurnal, maupun e-book atau penelusuran internet yang berkaitan dengan algoritma winnowing sebagai penunjang yang dapat dijadikan sebagai landasan penelitian. Untuk metode pengembangan sistem terdapat empat, yaitu permulaan atau inception, yang kedua perluasan atau perencanaan, yang ketiga konstruksi, dan yang keempat transisi. Untuk waktu dan tempat, waktu penelitian yaitu mulai dari awal bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024. Untuk tempat penelitian, adapun tempat penelitian tugas akhir akan dilakukan di Laboratorium Software Engineering jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Nah, selanjutnya untuk analisis perancangan flowchart. Di sini ada dua flowchart. Yang pertama, flowchart algoritma winnowing dan flowchart system. Nah, untuk flowchart algoritma winnowing kita dapat lihat yang pertama kita mulai. Lalu setelah itu kita mengupload file skripsi dokumen satu. Sedangkan di sebelah kiri terdapat database skripsi. Lalu kita memasukkan dokumen duanya ke dalam algoritma. Setelah itu kita melakukan case folding. Case folding ini adalah mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Selanjutnya punctuation removal yaitu uh, menghilangkan tanda baca. Selanjutnya stopword removal yaitu menghilang kata penghubung, menghilangkan kata penghubung seperti dan, yang, ini, dan lain-lain. Lalu stemming. Setelah itu kita melakukan penghapusan spasi. Lalu kita melakukan token zinkigram, melakukan rolling hash, setelah itu membentuk nilai hash menjadi window, lalu mengambil nilai hash window yang sama dan berbeda dari dua dokumen. Setelah itu kita menghitung dengan rumus Jaccard similarity, lalu selesai. Adapun untuk flowchart sistemnya, yang pertama mulai, lalu kita mengupload file skripsi dokumen satu. Setelah itu kita mengambil dokumen 2 dari database skripsi. Lalu kita melakukan proses cek plagiarisme atau similarity. Setelah itu kita didatangkan dengan kondisi similarity lebih besar dari 0. Jika false, file skripsi tidak plagiat. Jika true, presentasi kemiripan masing-masing data skripsi dalam database. Lalu selesai. Nah, selanjutnya untuk use case diagram. Di sini di use case diagram terdapat dua use case. Yang pertama ada admin dan mahasiswa. Admin dapat melakukan login dan logout. Admin juga dapat melakukan kelola data skripsi, mengecek kesamaan skripsi, kelola data mahasiswa, dan upload skripsi. Sedangkan mahasiswa dapat melakukan login dan logout, dapat melakukan cek kesamaan skripsi, dapat melihat data skripsi, dan upload data skripsi. Tetapi mahasiswa tidak dapat mengelola data skripsi. Selanjutnya untuk activity diagram, di sini activity diagram yang pertama adalah activity diagram login. Di sini admin atau mahasiswa melakukan login masuk ke halaman login. Setelah itu akan dibawa ke dalam sistem, menampilkan halaman login. Lalu dari sistem akan mengembalikan ke admin atau mahasiswa, yaitu memasukkan username dan password. Setelah itu setelah admin dan mahasiswa memasukkan username dan password akan dibawa ke dalam database. Nanti database akan memverifikasi data. Jika data yang dimasukkan atau username dan password yang dimasukkan itu ada, benar, maka akan menampilkan halaman utama admin atau mahasiswa. Tapi jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Nah, selanjutnya untuk activity diagram tambah data mahasiswa, pertama admin akan memilih menu mahasiswa. Setelah itu akan diarahkan ke sistem. Sistem akan menampilkan halaman data mahasiswa. Lalu sistem mengembalikan ke admin. Admin akan menekan tombol tambah data, lalu akan dibawa ke dalam sistem, menampilkan form tambah mahasiswa. Setelah itu, sistem akan mengembalikan ke admin untuk menginput data mahasiswa. Setelah diinput data mahasiswa, akan disimpan ke dalam database, lalu selesai. Nah, selanjutnya untuk activity diagram edit mahasiswa, admin akan memilih menu mahasiswa, lalu sistem akan menampilkan halaman data mahasiswa. Setelah itu, sistem akan mengembalikan ke admin untuk menekan tombol edit data. Lalu admin akan dikembalikan ke sistem untuk menampilkan form edit mahasiswa. Setelah itu, sistem akan menyuruh admin untuk mengedit data mahasiswa. Setelah admin melakukan edit data mahasiswa, lalu akan disimpan ke dalam database mahasiswa. Selanjutnya untuk menghapus menghapus data mahasiswa. Yang pertama admin akan memilih menu mahasiswa, lalu akan masuk ke dalam sistem untuk menampilkan halaman data mahasiswa. Setelah itu admin akan menekan tombol hapus data, lalu akan dibawa ke dalam sistem untuk menampilkan alert hapus mahasiswa. Lalu admin menekan hapus data mahasiswa, lalu akan disimpan ke dalam database mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk activity diagram tambah data skripsi,
itu tidak jauh berbeda dengan untuk tambah data mahasiswa. Yang pertama, admin akan memilih menu skripsi, lalu sistem akan menampilkan halaman data skripsi. Setelah itu, sistem akan mengembalikan ke admin untuk menekan tombol tambah data. Lalu akan dikembalikan ke sistem untuk menampilkan form tambah data skripsi. Setelah itu, admin akan menginput data skripsi lalu disimpan ke dalam database. Begitupun juga dengan untuk edit data skripsi dan hapus data skripsi. Admin akan memilih menu, lalu akan menekan tombol edit data atau hapus data. Setelah itu, admin akan melakukan edit atau hapus dan akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, untuk activity diagram tambah data kategori skripsi, sama seperti yang sebelumnya, admin akan memilih menu kategori skripsi, lalu sistem akan menampilkan halaman data kategori skripsi. Setelah itu, sistem akan mengembalikan ke tombol tambah data. Lalu, admin akan mengisi form dan melakukan tambah data kategori skripsi dan disimpan ke dalam database kategori skripsi. Begitupun juga dengan edit data kategori skripsi dan hapus data kategori skripsi. Admin akan memilih apakah mau mengedit data atau hapus data, lalu akan melakukan edit data atau hapus data dan disimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya untuk activity diagram, cek kemiripan skripsi. Yang pertama, mahasiswa akan masuk ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan halaman upload dokumen skripsi. Lalu sistem akan mengembalikan ke mahasiswa menekan tombol upload skripsi. Lalu mahasiswa akan mengupload dokumen skripsi dengan format PDF. Lalu setelah itu sistem akan memproses data atau dokumen yang telah diinput oleh mahasiswa. Yang pertama ada cache folding, concatenation removal, stop put removal, penghapusan spasi, tokenizing keygram, hashing, lalu akan melakukan pengecekan menggunakan algoritma Rabin-Karp dan algoritma winnowing. Setelah itu presentasi kemiripan skripsi akan muncul. Nah, selanjutnya untuk sequence diagram, pertama admin atau mahasiswa memasukkan username atau password ke dalam sistem. Lalu sistem akan mengirim ke database username dan password yang telah diinput oleh admin atau mahasiswa. Setelah itu, lalu database akan melakukan validasi akun user jika jika username atau password yang dimasukkan itu benar, maka akan masuk ke dalam halaman utama. Jika gagal, maka akan kembali ke halaman login. Setelah itu, untuk sequence diagram tambah data mahasiswa, di sini admin akan memilih menu mahasiswa, lalu akan dibawa ke sistem. Sistem akan menampilkan halaman data mahasiswa, lalu kembalikan ke admin. Admin akan menekan tombol tambah data, lalu sistem akan menampilkan form tambah data mahasiswa, lalu admin melakukan input data mahasiswa, lalu menyimpan ke database. Selanjutnya, untuk sequence diagram edit data mahasiswa, admin akan memilih menu mahasiswa, lalu menekan tombol edit data, lalu melakukan edit data dan menyimpan ke dalam database. Untuk hapus data, sama dengan mengedit data, mahasiswa akan memilih menu mahasiswa, lalu sistem akan menampilkan halaman data mahasiswa, lalu admin akan menekan tombol hapus data dan akan disimpan ke dalam database. Nah, untuk sequence diagram tambah data skripsi, edit data skripsi, dan hapus data skripsi sama dengan pada saat menambah, edit, dan hapus data mahasiswa. Admin akan memilih menu skripsi, lalu dari sistem ini menampilkan halaman data skripsi. Di situ akan ada 3 opsi. Yang pertama tambah data, edit data, dan hapus data. Lalu admin memilih, setelah itu akan disimpan ke dalam database. Begitupun juga dengan sequence diagram tambah data kategori skripsi, mahasiswa akan memilih menu kategori skripsi, lalu sistem akan menampilkan halaman data kategori skripsi, lalu admin akan diberikan opsi apakah mau tambah data, edit data, atau hapus data. Nah, ketika admin telah memilih opsi, lalu misal admin memilih tambah data, lalu admin akan melakukan tambah data dan disimpan ke dalam database. Begitupun juga dengan edit data dan hapus data. Nah, untuk sequence diagram untuk cek kemiripan skripsi, mahasiswa akan masuk ke dalam sistem. Lalu sistem
akan menampilkan halaman upload dokumen skripsi ke mahasiswa. Mahasiswa akan menekan tombol upload skripsi dan mengupload dokumen skripsi menggunakan format PDF. Lalu sistem akan melakukan proses yaitu case folding, valuation removal, stopword removal, penghapusan spasi, tokenizing keygram, hashing, algoritma Rabin-Karp, dan melakukan algoritma winnowing, lalu akan menampilkan presentasi kemiripan skripsi. Untuk kelas diagramnya, yang pertama ada user role, ada admin, ada mahasiswa, ada skripsi, dan pengecekan skripsi. Untuk user role-nya ini ada ID role dengan tipe data integer. Yang kedua ada role name yaitu varchar. Nah, user role ini dapat melakukan login. Selanjutnya untuk admin ada ID admin dengan tipe data integer, username varchar, password varchar. Dan admin dapat melakukan get, add, update, dan delete. Begitupun mahasiswa dapat melakukan get, add, update, dan delete. Lalu untuk skripsi ada ID skripsi dengan tipe data integer, name, varchar, judul skripsi, varchar. Skripsi dapat melakukan get, add, update, dan delete. Lalu pengecekan skripsi terdapat ID pengecekan dengan tipe data integer, name, varchar, dan ID skripsi integer. Nah, untuk kesimpulannya, bahwa plagiarisme menjadi tantangan serius dalam dunia akademik, terutama di era digital dengan kemudahan akses informasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah aplikasi pendeteksi plagiarisme yang efektif dengan mengimplementasikan algoritma winnowing dan Jakarta Similarity. Aplikasi ini mampu mendeteksi tingkat kesamaan dokumen secara cepat dan akurat. Aplikasi ini tidak hanya membantu mahasiswa dan dosen memeriksa keaslian karya ilmiah, tetapi juga mendorong kesadaran tentang pentingnya integritas akademik. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat mendukung perguruan tinggi, khususnya jurusan antropologi Universitas Halu Oleo dalam menjaga standar akademik yang tinggi dan mencegah plagiarisme. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.